terima kasih atas kesempatannya Mas Ori dan Pak Widi Mahardika. Gini Mas, atau Pak Widi ya, sekarang ini kan banyak teman-teman yang dia berjalan menempuh jalan sunyi, belajar spiritual kemana-mana, ketemu berbagai macam tokoh, guru pembimbing, praktisi spiritual, ya sesepuh, kejawen dan lain sebagainya. Terkadang tidak sedikit teman-teman kita yang bingung, ini yang dianut terus yang mana begitu. Nah, ketika kemudian pertanyaan itu muncul dan tumbuh gitu, kira-kira bagaimana memecahkan atau menjawab pertanyaan itu? Apa yang harus dilakukan oleh si para pelaku ini, Mas? Terima kasih. Tanya ke saya. Jadi kan sebetulnya kan gini, alam semesta itu ada hukum tarik menarik. Jadi ketika seseorang itu membutuhkan suatu hal, keinginan untuk mencari penemuan jati dirinya, itu dia akan dihantarkan kepada sesuatu hal yang mampu membantu dia mengenali jati dirinya. Lah, menurut saya tidak ada proses kegagalan dalam setiap pencarian jati diri. Semua itu adalah nutrisi atau materi-materi yang nantinya akan menjadi hal-hal yang nanti kita akan butuhkan di setiap perjalanan berikutnya. Jadi menurut saya, bagi teman-teman pejalan sendiri, jangan merasa gagal. Karena semua itu adalah proses. Lah, yang perlu dikuatkan lagi ke individu kita adalah apakah kita benar-benar siap menjadi murid spiritual. Terkadang kita sendiri bingung antara spiritual dan supranatural. Nah, kadang kita terjebak di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman mengarah pada spiritualitas, sebetulnya nantinya pun teman-teman akan ditemukan dengan seseorang yang memang patut menjadi contoh ataupun men-trigger teman-teman menjadi lebih baik. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu yang ketika itu dianggap sebagai kegagalan, menurut saya bukan kegagalan. Mungkin itu adalah proses dari akumulasi nutrisi yang nantinya akan memperkuat teman-teman menjadi lebih kuat. Karena pada era sekarang pun sama, pemaknaan, degradasi, pemahaman soal spiritual pun turun sangat jauh. Lah, inilah yang perlu kita coba untuk gali bersama dan kita kaji bersama. Apa sih itu sebetulnya spiritual gitu. Nah, karena menurut saya spiritualitas itu adalah suatu tangga untuk kita memahami bagaimana mengenali diri lebih dalam. Nah, di situ pun akan tercermin ketika seseorang mengenali dirinya lebih dalam, otomatis dia akan mengenali dirinya yang di luar, mikro dan makro kosmos. Lah, memang pada dahulunya pun dari leluhur-leluhur kita, boleh itu dicari referensi dimanapun, seluruh kerajaan raja-raja dahulu itu pasti berspiritual. Lah, kenapa sekarang kita takut berspiritual? Mungkin karena pada era sekarang itu dibutuhkan satu knowledge baru, satu pemahaman baru soal spiritual agar mudah diterima oleh masyarakat sekarang. Nah, kalau misalnya saya kasih saran, bagaimanakah menemukan guru yang baik? Ya, kita harus siap menjadi siswa yang baik. Indikatornya adalah ketika kita bertemu dengannya, kita merasa dekat dengan pencipta kita. Lah, itu bisa menjadi satu indikator untuk menemukan guru yang mampu membantu kita. Jadi seolah-olah ketika kita bersamanya, kita selalu mengingat pencipta kita. Nah, itu salah satu indikator. Seperti itu kalau menurut saya. Terkadang kita bingung juga ya, kalau kita sudah berbicara pencipta begitu ya, karena faktanya manusia itu lahir dari ayah dan ibu gitu, Mas. Faktanya manusia terlahir dari ayah dan ibu. Nah, untuk kemudian supaya kemudian kita tidak berkutat yang disebut Allah itu yang mana, Tuhan itu yang mana, kan pertanyaan terbesar para pencari jalan spiritual kan sebenarnya itu, Mas Ori. Dan kemudian ketika
selalu kita dikasih pendidikan, itu nggak bisa dijelaskan, nggak bisa digambarkan gitu. Terus bagaimana kita bisa beriman dan meyakini dengan benar gitu? Iya. Makanya kalau menurut saya awal dari beragama itu harus ma'rifatullah. Harus sampai ke ma'rifat. Jadi posisinya itu kan sebetulnya gini, kalau kita bicara secara ini ya realitas yang kita anggap real, itu kan kita lahir dari orang tua kita lah. Itu kalau misalnya diruntut terus, misalnya gini, angka 5 itu ada karena ada angka 4, angka 4 ada karena ada angka 3, angka 3 ada karena angka 2, angka 2 ada karena angka 1. Nah, tapi 0 itu tidak ada pembanding. Jadi dia tidak diciptakan dan tidak pernah musnah. Lah berarti angka 1 ini tercipta dari angka 0. Nah, angka 0 ini tidak ada yang menciptakan. Lah mungkin dari runtutan itu, teman-teman, itu kesalahan apa? Bukan kesalahan ya. Mungkin perlu direnungkan lagi. Kita itu sering mencarinya di luar, bukan di dalam. Padahal indikator di apa namanya pencipta kita memberikan clue bahwa saya lebih dekat daripada urat leher. Nah, sama dengan tidak ada satupun yang mampu mengenaliku kecuali dia yang mengenali dirinya sendiri. Jadi kenali dirimu maka akan ketemu denganku. Nah, kita terjebak diri itu diri yang mana? Kan itu bukan cuma diri secara personal, saya ori, kerjaan saya di sini, saya lahir sekian, orang tua saya ini. Nah, bukan di situ, tapi diri yang sejati. Nah, itu adanya di dalam. Renungkan terus. Nah, nanti akan ketemu sendiri. Nah, spiritual itu adalah alat untuk menggali itu. Nah, kalau misalnya untuk bertemu dengannya sendiri itu tidak bisa dirasionalkan. Karena ada istilah bahwa aku adalah rahasiamu, adalah engkau dan engkau adalah rahasiaku. Jadi ketika seorang itu menceritakan tentangnya, itu sebetulnya cuma konsep, bukannya yang asli gitu. Makanya ketika tanya Allah itu seperti apa, pencipta itu seperti apa, ya cuma bisa nunjuk gini aja. Kalau dikasih kata-kata malah mendegradasi makna sesungguhnya. Karena bisa jadi bahwa kedekatanku dengannya itu adalah aib. Jangan sampai orang lain tahu. Jadi yang perlu yang sekarang ini kita coba gali bersama adalah bagaimana cara untuk kesana kan gitu. Bukan ketika di sana gimana, nggak seperti itu. Lah itu banyak dilusi nantinya. Bisa nggak kemudian dideskripsikan sebelum saya ke Pak Wibi ya, bahwa diri yang sejati itu hakikatnya adalah sperma dari sang ayah itu tadi, yang kemudian bertemu dengan ovum dan lain sebagainya itu. Karena memang tanpa itu kita tidak ada kehidupan. Allah tak akan ada orang bilang Allah, karena semuanya itu kan muncul ya gara-gara mulutnya manusia, Mas Ori. Gimana Mas? Kalau misalnya ada kata-kata Allah itu. Ya enggak, menurut saya. Jadi kita ini di alam dualitas itu sebetulnya diri kita yang sejati itu kan di alam singular, ketiadaan. Dan kita sendiri sebetulnya tidak pernah ada, seolah-olah ada. Karena menurut saya pencipta kita itu maha ingin dicari. Nah, dicarinya itu bukan seperti kita yang pingin dicari gitu. Nah, dari situlah ketika kita memahami proses kita turun di dunia itu bukan cuma gara-gara sperma dan sebagainya. Nah, sperma itu cuma sebagai alat agar kita bisa memahami. Jadi menurut saya seluruh alam semesta ini akan Big Bang lagi selesai itu ketika seluruh alam semesta memahami hakikat penciptaan. Lah manusia itu sebagai pusat dari jaring-jaring seluruh alam semesta. Jadi peran dari setiap individu kita itu sangat penting. Karena prosesnya itu gini, misalnya seorang raja ya analog, dia menyuruh seseorang, carikanlah saya rokok. Nah, ketika mencari rokok itu dia menemukan beberapa orang yang mengalami kesusahan. Dia bantu tuh. Dia bantu. Ada orang butuh ini dia bantu. Tapi ketika kembali ke kerajaan yang ditanya itu apa? Mana rokoknya? Nah, itu sama dengan hal di dunia ini sebetulnya. Ketika kita melakukan segala apapun di dunia ini menurut kita itu baik,
yang dinilai itu motifnya. Apakah benar-benar karenanya dan hanya untuknya? Nah, jadi kan sebetulnya seperti itu. Lah kita ini terjebak pada tubuh fisik ini. Makanya kita menganggap bahwa diri kita ini diciptakan dari sperma tubuh ini gitu. Padahal enggak, tubuh ini adalah alat untuk kamu berkiprah. Jadi ini adalah pinjaman. Jadi bagaimana ketika kita dipinjamin oleh tubuh fisik ini, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menggunakannya dengan hal-hal yang lebih mengarah ke kemaslahatan. Makanya itu kan lebih penting kebijaksanaan dulu daripada suatu tindakan baik. Tindakan baik tanpa kebijaksanaan itu sebetulnya omong kosong, akan melahirkan satu ego-ego baru tanpa kita sadarin, seolah-olah kita sudah mulia. Nah, ketika orang-orang bijak itu dia tidak butuh hal-hal yang dianggap itu sebagai predikat ataupun apresiasi dari orang, karena memang pada penciptanya manusia itu diperuntukkan untuk beribadah, menjadi wakil. Nah, kita sendiri ini yang jadi unik, makanya manusia itu sangat unik. Disitulah kenapa ada yang dikatakan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat, tapi di sisi lain ia lebih hina daripada binatang. Nah, pada prosesnya itu kan sebetulnya gini. Ini bukan saya sponsor klub ya. Nanti kayak kemarin Asa Air Spiritual asli. Nah, ketika kita turun di dunia ini, kita dikasih perangkat, yaitu ego dan pikiran. Nah, ini diri kita yang sejati adalah pengamat. Nah, selama ini seseorang itu tidak sadar bahwa dia itu dikendalikan oleh ego dan pikirannya. Nah, ego dan pikiran ini dia butuh inang untuk eksis. Nah, kebanyakan kita terjebak eksistensi kita. Nah, bagi orang yang mengalami satu loncatan kesadaran, dia menjadi yang disebut sadar, itu artinya bahwa dia mampu mengamati ego dan pikirannya sebagai alat untuk berkiprah, bukan dikendalikan. Selama ini kan kita dikendalikan nih sama ego sama pikiran. Pikiran melayang. Jadi pikiran itu dia tidak bisa hidup saat ini dan detik ini. Dia itu pasti berada di masa lampau dan masa depan. Masa depan penuh dengan kewaspadaan, ketakutan dan sebagainya. Di masa lampau adalah penyesalan-penyesalan yang terus. Makanya disitulah orang manusia itu tidak bisa hidup damai. Karena apa? Dia dikendalikan oleh pikiran melayang ke depan ataupun balik ke belakang. Jadi dia tidak bisa menikmati kekinian. Nah, sebetulnya pikiran itu bukan jelek. Pikiran itu adalah anugerah yang luar biasa untuk kita berinteraksi seperti ini. Makanya saya menggunakan pikiran saya untuk ngobrol seperti ini, beranalogi. Nah, cuman kadang kita tidak paham. Kayak misalnya teman-teman di sini nih, ngerasain enggak pikirannya ngoceh atau penaknya yang mengoceh. Jadi kalau kayak gini enak di rumah sama istri saya itu kan kadang ngetus gitu aja. Nah, itu yang bikin manusia terombang-ambing di muka bumi ini, yang tidak bisa merasakan kedamaian. Karena kita harus lepas dari sini. Makanya ketika saya tidak membutuhkan pikiran, ya saya taruh di berangkas. Ketika butuh berinteraksi saya pakai. Jadi bagaimana mengendalikan pikiran itu? Karena disitulah kita akan mampu untuk berkiprah di muka bumi. Tapi kalau untuk memahami kesejatian, pikiran sudah tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah akal. Nah, kita ini sering bingung antara akal dan pikiran. Kan gitu. Pikiran itu cuma bisa bekerja ketika ada objek. Ketika tidak ada objek, pikiran tidak akan bisa mampu untuk mendeskripsikan itu. Nah, makanya ketika kita memahami ini, nantinya kita akan paham bahwa kita adalah subjek yang digerakkan oleh hipersubjek. Jadi kita ini adalah objek dari pengamatan diri kita sendiri. Makanya di Jawa itu ada iling dan waspodo, itu dalam sekali kalau dimaknai. Bukan iling selingkuhannya waspodo pada istrinya gitu ya, apa? Gitu kan ada yang bilang seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kita terjebak di alam dualitas. Makanya kan ada yang memahami bahwa kematian itu sebetulnya tidak ada. Kematian itu ada karena kita merasa hidup. Maka kematian itu ada. Padahal sebetulnya cuma beda dimensi. Di sini kan cuma outbound. Di sini ini di
tes, coba layak nggak kamu nanti gitu. Makanya gunakanlah waktu ini sebaik mungkin, jangan nunggu reinkarnasi. Ya kalau ingat, kalau nggak balik lagi reinkarnasi lagi, capek itu reinkarnasi terus. Oke, saya geser ke Pak Wibi terkait Syekh Maulana Rumi, Pak Wibi. Beliau menemukan Tuhan itu ketika dia udah lepas agama, keyakinan segala macam. Bagaimana menjelaskan itu bagi teman-teman spiritual pemula? Ya, kalau bicara Syekh Maulana Rumi, sebetulnya beliau kan juga udah bilang ya, aku adalah engkau dalam rupa yang berbeda. Jadi sebetulnya cukup Mas Hori yang jawab tuh saya udah sama saja sebetulnya. Soalnya salam satu jiwa gitu. Kita satu. Tapi begini, pertama Mas Hendra, saya mengucapkan selamat kepada semua yang terpanggil untuk masuk ke jalan keheningan, jalan kesunyian, jalan spiritual. Saya ucapkan selamat. Dan tadi sudah disampaikan Mas Hori panjang lebar. Jadi mengetahui tentang diri tadi itu kalau bahasa agama memang ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Maka untuk mengenal Tuhan gak usah lari kemana-mana, cukup terus menyadari tentang diri dan jiwa, begitu. Jadi terus merenungkan tentang diri gitu ya. Kalau ditanya misalnya Wibi, siapa Wibi? Saya. Loh, yang mana? Ini? Bukan, ini dada. Loh, Wibi yang mana? Ini suara, bukan. Ya. Jadi material itu bukan yang sejati. Nah, itu hanya bisa lewat ngaji Rasul tadi gitu ya. Nah, maka Syekh Rumi itu sudah mengatakan bahwa puncak dari agama adalah cinta. Dan cinta tidak punya agama. Artinya kita ketika menghayati diri kita, sesungguhnya fitrah kita itu adalah jiwa yang penuh kasih, sebagaimana hakikat Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Maka masuklah ke dalam rasa kasih itu, rasa empati itu. Nanti lama-lama ya kita akan sampai pada titik di mana kita tahu bahwa agama itu adalah sebuah jalan semata gitu. Jalannya bisa macam-macam, lewat mana saja bisa, asalkan ketulusan kasih yang bicara, maka dia akan sampai pada satu titik itu. Nah, jadi bukan berarti bahwa untuk mencapai Tuhan tidak perlu agama atau jalan kepercayaan, tidak. Semua jalan pasti diperlukan. Sebagaimana kita mau ke Madiun ini ya, dari Malang ya butuh kendaraan. Kendaraannya bisa macam-macam, ya, mereknya bisa macam-macam ya. Yang penting sehat kendaraannya, ada BBM-nya, sampailah ke tujuan. Jadi kepada teman-teman yang ingin merenungi jalan spiritual, berbahagialah ya, karena akan menumbuhkan rasa sih itu tadi. Nah, sih itulah hakikat ketuhanan gitu, kasih. Tadi Mas Indra menarik saya. Awalnya bukankah dari sperma dengan ovarium gitu. Tapi sebelum itu Mas, saya jadi ingat pertanyaan dari dosen saya di filsafat ya. Anda lahir dari mana? Kalau ditanya itu dari sperma yang ketemu sama ovarium. Enggak. Anda lahir dari batin. Ketika bapak batin ibu Anda. Ngesir, rasa sayang, itu batin dulu. Bukan materi loh. Batin dulu, kasih. Wah, aku kok cocok selaras sama dia, aku kok jatuh cinta sama dia. Itu batin. Ya, baru semua ini tadi dipinjami istilah Mas Hori untuk mewujud gitu. Nah, jadi apa? Syekh Rumi tadi mencapai itu bukannya tanpa kendaraan, bukannya tanpa din, tanpa jalan, tapi lewat jalan gitu. Jadi jalan tidak bisa diabaikan ya, maka bersabarlah untuk berjalan
bersabar sampai menemukan itu. Ya kira-kira begitu. Oke. Ya, sambil kini saya nambahin yang soal nama tadi ya. Jadi kalau misalnya dulu itu tidak sekompleks sekarang permasalahan-permasalahannya. Jadi orang dulu itu konektivitas dia dengan penciptanya pun sangat kuat dan sesuai dengan zamannya. Nah, semakin bertumbuh tuh, cari aja referensi ya dari beberapa riwayat agama mulai tumbuh, mulai nabi ke nabi baru. Itu pasti ada riwayat histori, konteks di adab manusia. Lah, nabi itu turun untuk memperbaiki adab lagi. Terus turun lagi sampai memperbaiki adab lagi. Lah, sampai terakhir. Jadi sebetulnya kalau dirutut sama. Lah, kita sendiri yang membeda-bedakan itu sebetulnya. Sampailah karena manusia ini sulit sekali, bahwa semakin kesini kok semakin rumit, maka saya mengenalkan diri saya gitu, dengan sebutan itu tadi. Kalau toh nggak udah ketemu tapi nggak butuh tahu namanya juga nggak apa-apa. Lah, kita itu butuh nama itu bahwa untuk menyadarkan kita bahwa ada sosok atau ada suatu zat yang maha agung yang tidak bisa didefinisikan, yaitu Allah itu tadi gitu. Jadi kalau dulu nggak pakai nama itu pun nggak masalah, yang penting sampai enggak kita. Nah, kalau sekarang ini karena kompleksitas terlalu rumit, lah itu kan dibutuhkan satu jalan yang memang sesuai dengan zaman sekarang, dan memang kita ikut pada zaman terakhir, yaitu Rasulullah. Apakah nggak ada korelasi dengan Nabi Isa, Nabi Musa? Ya ada. Jadi meneruskan, melengkapin.